Silahkan menyaksikan presentasinya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Nima, NPM 20 203 829. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Sentral. Secara historis, Bank Sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris, yang berdiri sejak abad 17. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral yang pertama didirikan dikenal dengan nama Dejavas Bank. Bank tersebut bertindak sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda sejak tanggal 24 Januari 1828. Setelah kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Dejavas Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, serta melakukan pengawasan urusan kredit. Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Sejarah Bank Indonesia bermula di era Hindia Belanda. Pada saat itu, kondisi keuangan Hindia Belanda sedang tak menentu. Belum lagi, para pengusaha juga mendesak agar bank segera dibentuk. Kondisi ini membuat pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dejavas Bank atau disingkat dengan DJB di Batavia pada tahun 1828. Kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa pada DJB, di mana DJB sebagai bank sirkulasi yang memiliki wewenang mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Oktrooi tersebut diperpanjang setiap 10 tahun. Jadi, total DJB melakukan 7 kali perpanjangan oktrooi. Ekspansi ekonomi. Jadi, dalam rangka menyebar luaskan ekonomi, kolonial Belanda membuat DJB membuka kantor cabang di beberapa kota seperti Semarang, Padang, Pontianak, dan Manado. Lalu Jepang datang. Nah, pada masa pendudukan Jepang, DJB terancam sehingga DJB dilikuidasi dan digantikan oleh Jepang, yaitu Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG yang didirikan setelah kemerdekaan. Lalu, Belanda mulai berbagai cara, yaitu salah satunya melalui Netherlands Indies Civil atau NICA. Mereka ingin kembali mengaktifkan DJB. Jadi DJB ini sempat vakum karena dilikuidasi oleh Jepang. Namun, pemerintah Indonesia juga sudah membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau yang disebut dengan BNI, yang bertugas menerbitkan uang Republik Indonesia. Kondisi ini menciptakan dualisme bank sirkulasi dan peperangan mata uang. Hasil konferensi meja bundar atau KMB menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Lalu pada tahun 1951 muncul desakan kuat dari banyak pihak serta masyarakat untuk mendirikan bank sentral karena keberadaan bank sentral dianggap sebagai wujud kedaulatan ekonomi. Dengan begitu, pemerintah pusat memutuskan membentuk panitia nasionalisasi DJB seperti yang dijelaskan yang awal tadi, bahwa pada 1 Juli tahun 1953 pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU Nomor 11 tahun 1953, yakni tentang pokok bahasan DJB dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah Republik Indonesia melakukan proses nasionalisasi melalui pembelian saham DJB sebesar 97%. Sejak penetapan UU tersebut pada tanggal 1 Juni 1953, Bank Indonesia resmi berdiri menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu sejarah berdirinya Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Maya Mulyani dengan NPM
20203820. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia. Jadi, bank sentral di negara Republik Indonesia adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini merupakan lembaga negara yang independen. Kenapa dikatakan independen? Karena Bank Indonesia ini bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga. Bank Indonesia sebagai bank sentral itu juga disebut sebagai bank sirkulasi. Dapat dijelaskan bahwa bank sentral atau bank sirkulasi ini adalah instansi di bidang perbankan yang melaksanakan kebijakan umum mengenai aktivitas ekonomi khususnya keuangan pada sebuah negara. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang utama adalah untuk menjaga stabilitas mata uang. Yang kedua, menyelenggarakan peredaran uang. Yang ketiga, memajukan sistem perbankan. Serta yang terakhir yaitu untuk mengawasi kegiatan perbankan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan bank sentral. Bank sentral sendiri adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Biasanya lembaga ini dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Dapat disimpulkan, jadi fungsi utama bank sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengangguran atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan tujuannya yaitu melakukan penjagaan terhadap seluruh stabil harga pada barang dan juga jasa yang diambil dalam sebuah kestabilan dan tingkat inflasi yang ada pada suatu negara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan beberapa materi, yaitu materi terakhir tentang Bank Indonesia dan inflation target. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Inflation Target Framework atau ITF adalah kerangka kerja kebijakan moneter secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan. Kerangka kerja ini ditetapkan secara formal sejak tanggal 1 Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money. Sebagai sasaran kebijakan moneter, peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Ada dua prasyarat utama, yaitu yang pertama untuk mengadopsi kebijakan target inflasi dan tingkat kemandirian kebijakan moneter dan tidak hanya dominan fiskal. Sebuah negara apabila telah memenuhi persyaratan ini bisa melakukan kebijakan moneter target inflasi. 7 negara industri dan negara-negara emerging market telah menggunakan kerangka tersebut dengan tingkat keberhasilan nyata. Negara-negara ini telah mengadopsi target inflasi dari titik rendah atau kurang dari 10%. Inflasi yang didukung fleksibilitas nilai tukar yang cukup besar dan kemandirian substansial dari bank sentral yang jarang ditemukan di negara-negara berkembang. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas
stabilitas nilai rupiah, dan tujuan lain adalah untuk mengejar stabilitas harga melalui kerangka target inflasi atau IT. Kerangka kebijakan moneter berbasis ITF atau Inflation Targeting Framework berakhirnya kritis membuat Indonesia berupaya untuk mengubah kebijakan moneter untuk mendapatkan sistem moneter yang kuat terhadap goncangan-goncangan. Maka dibuatlah kebijakan moneter alternatif yang dikenal sebagai Inflation Targeting Framework Light atau ITF Light. Amanah dalam ITF tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adanya pengaturan dan pemahaman bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah kestabilitan harga. Yang kedua yaitu adanya penetapan dan pengumuman sasaran inflasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya pengaturan bahwa sasaran inflasi merupakan sasaran akhir dan sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang keempat yaitu adanya pemberian independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kelima yaitu adanya kewajiban bagi Bank Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneter kepada masyarakat sebagai perwujudan asas transparansi. Yang terakhir yaitu yang keenam, adanya mekanisme akuntabilitas bagi Bank Sentral untuk mempertanggungjawabkan dan dinilai kinerjanya dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh DPR. Baik, sekian presentasi materi terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.